Jika Anda berusia di atas 60 tahun, apa yang Anda makan setiap pagi bisa menentukan seberapa kuat kaki Anda tetap bertahan. Kebanyakan orang di atas 60 tidak menyadari betapa pentingnya makanan pertama dalam sehari. Mereka bangun, menyeruput kopi, mungkin menggigit sedikit roti panggang, atau bahkan melewatkan sarapan sama sekali. Kedengarannya sepele bukan? Namun inilah kebenaran yang mengejutkan. Rutinitas sederhana itu bisa secara perlahan melemahkan otot kaki Anda dari waktu ke waktu. Inilah yang mungkin membuat berjalan jadi lebih sulit, menjaga keseimbangan terasa goyah, atau berdiri tanpa bantuan semakin berat. Seiring bertambahnya usia, otot kaki membutuhkan dukungan yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Anda mungkin tidak langsung menyadarinya, tetapi setiap pagi tanpa nutrisi yang tepat meningkatkan risiko pada otot kaki Anda. Risiko menyusut, risiko terasa lemah, dan risiko kehilangan kekuatan yang dibutuhkan untuk tetap stabil dan mandiri. Namun, kabar baiknya, ada cara untuk memperlambat proses ini. Bahkan, Anda bisa membantu membalikkan keadaannya. Dan Anda tidak perlu bergantung pada pil, suplemen, atau latihan mahal. Kuncinya jauh lebih sederhana. Yang terpenting adalah apa yang Anda makan dalam 30 hingga 60 menit pertama setelah bangun tidur. Gigitan pertama itu dapat memicu perbaikan otot, meningkatkan aliran darah ke kaki, meredakan kram malam hari, dan bahkan membantu menunda penuaan otot hingga 1 dekade. Dalam video ini saya akan membahas 5 makanan sarapan tertentu, beberapa di antaranya mungkin sudah ada di rumah Anda yang telah terbukti membantu memperkuat otot, mendukung kesehatan saraf, dan menjaga Anda tetap bergerak dengan percaya diri setelah usia 60. Saya akan menjelaskan bagaimana setiap makanan bekerja, waktu terbaik untuk mengonsumsinya, dan apa yang sebaiknya dipadukan untuk hasil maksimal. Selain itu, saya juga akan menunjukkan beberapa kesalahan sarapan yang umum, makanan yang terlihat sehat tetapi sebenarnya dapat merusak otot secara perlahan tanpa disadari selama bertahun-tahun. Yang pertama, telur utuh. Mari kita mulai dengan salah satu makanan yang paling diremehkan, namun sangat kuat dalam menjaga otot kaki, yaitu telur utuh. Selama bertahun-tahun, telur mendapat reputasi buruk karena kekhawatiran tentang kolesterol. Namun kini, penelitian dengan jelas menunjukkan bahwa bagi kebanyakan orang, terutama lansia, telur bukan hanya aman, tetapi sangat bermanfaat. Telur seperti satu paket lengkap perbaikan otot dalam satu cangkang kecil. Apa yang membuat telur begitu penting bagi kaki setelah usia 60? Semuanya dimulai dari protein. Tetapi bukan sembarang protein. Telur dianggap sebagai sumber protein sempurna karena mengandung ke-9 asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh. Di antara semuanya, leusin menonjol. Anggap leusin sebagai pemantik yang menyalakan proses perbaikan otot. Tanpa jumlah yang cukup, tubuh tidak mendapatkan sinyal untuk membangun kembali otot yang secara alami hilang selama tidur malam. Inilah tantangannya. Seiring bertambahnya usia, tubuh menjadi kurang responsif terhadap sinyal protein. Artinya, orang yang lebih tua membutuhkan lebih banyak leusin dan lebih banyak protein berkualitas tinggi dibandingkan orang muda hanya untuk mendapatkan manfaat pembentukan otot yang sama. Itulah sebabnya memulai pagi dengan telur adalah pilihan yang sangat cerdas. Sebuah studi klinis dari University of Illinois melacak para lansia yang mengonsumsi buah butir telur utuh setiap pagi selama 8 minggu. Hasilnya sangat mengesankan. Para peserta menunjukkan peningkatan yang terukur dalam kecepatan berjalan dan kekuatan tubuh bagian bawah
dibandingkan mereka yang melewatkan protein di pagi hari. Ini adalah peningkatan fungsi nyata, sesuatu yang bisa Anda rasakan saat bangun dari kursi atau menaiki tangga. Namun, manfaat telur tidak berhenti pada bahan tatar otot saja. Kuning telur yang sering dibuang oleh orang-orang yang ingin makan sehat justru merupakan tempat sebagian besar nutrisi penting berada. Misalnya, vitamin D mendukung fungsi otot dan kekuatan tulang, dan banyak lansia kekurangan vitamin ini. Vitamin B12 membantu menjaga fungsi saraf dan koordinasi, yang sangat penting untuk keseimbangan dan mobilitas. Kolin membantu komunikasi antara otak dan otot, serta mengurangi risiko penurunan neuromuskular. Zat besi Heme, salah satu bentuk zat besi yang paling mudah diserap, membantu meningkatkan aliran darah dan mengurangi kelelahan, kram, atau sensasi kesemutan di kaki akibat sirkulasi yang buruk. Tanpa sirkulasi yang baik, otot kaki tidak dapat menerima oksigen dan nutrisi yang mereka butuhkan, tidak peduli seberapa banyak protein yang Anda konsumsi. Inilah mengapa kombinasi protein dan dukungan sirkulasi yang ditemukan dalam telur menjadi kemenangan besar bagi orang di atas 60 tahun. Dan ada satu keuntungan lagi, telur terjangkau, mudah disiapkan, dan tidak memerlukan peralatan atau bahan yang rumit. Anda bisa merebusnya, mengukusnya, atau mengacaknya ringan dengan sedikit minyak zaitun. Hindari menggorengnya dengan mentega atau memadukannya dengan daging olahan seperti bacon atau sosis. Makanan tersebut menambahkan lemak tidak sehat dan natrium berlebih yang justru dapat menghambat tujuan Anda. Intinya, mengonsumsi 1 atau 2 telur utuh dalam 1 jam setelah bangun tidur adalah salah satu cara paling sederhana dan efektif untuk memulai pemulihan otot, meningkatkan sirkulasi, dan memberi kaki Anda dukungan yang mereka butuhkan sebelum Anda melangkah keluar rumah. Kedua, oatmeal dan biji chia. Sekarang mari kita bicara tentang sarapan hangat yang sudah sangat familiar, namun diam-diam menjadi salah satu pilihan terbaik untuk kaki Anda, yaitu oatmeal, terutama jika dipadukan dengan biji chia. Sekilas, oatmeal mungkin tidak terlihat seperti makanan pembangun otot yang luar biasa. Tidak ada label gizi yang mencolok atau reputasi yang sedang tren. Namun jangan tertipu, oatmeal memberikan sesuatu yang sangat penting bagi orang di atas 60 tahun, yaitu kestabilan gula darah dan kekuatan antiinflamasi. Mengapa ini penting? Setelah usia 60, tubuh menjadi lebih sensitif terhadap lonjakan dan penurunan gula darah. Ketika gula darah naik dan turun terlalu drastis, hal ini mengganggu cara tubuh menggunakan protein, menyerap nutrisi, dan memperbaiki jaringan otot. Ini sangat krusial di pagi hari saat tubuh beralih dari kondisi puasa. Oatmeal mengandung jenis serat larut khusus yang disebut beta-glukan. Serat ini membentuk gel di dalam lambung, memperlambat pencernaan, dan membantu gula darah naik secara bertahap, bukan melonjak lalu turun tajam, seperti yang terjadi pada roti putih atau sereal manis. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Nutrients dan Journal of Gerontology mengaitkan asupan beta-glukan dengan peningkatan sensitivitas insulin, pemulihan otot yang lebih baik, serta penurunan kadar C-reaktif protein, penanda utama peragangan dalam tubuh. Namun, manfaat oatmeal menjadi jauh lebih besar ketika Anda menambahkan biji chia. Biji chia memang kecil, tetapi kaya nutrisi. Hanya 1 sendok makan memberikan dosis besar magnesium, kalsium, asam lemak omega 3, dan kalium. Semua ini penting untuk kontraksi otot, hidrasi, dan fungsi saraf. Mari kita uraikan.
Magnesium seringkali rendah pada lansia dan berkaitan langsung dengan kekakuan di pagi hari serta kram kaki di malam hari. Omega 3 membantu mengurangi peradangan kronis yang dapat merusak otot dan saraf. Kalsium dan kalium mendukung kontraksi otot yang kuat dan mencegah kedutan, gemetar, atau kejang. Ketika biji chia menyerap cairan, mereka mengembang dan membentuk tekstur seperti gel. Ini tidak hanya membantu menjaga hidrasi, tetapi juga memperlambat pencernaan, sehingga tubuh memiliki lebih banyak waktu untuk menyerap nutrisi dari makanan. Penyerapan yang lebih baik berarti dukungan yang lebih baik untuk otot Anda. Anda tidak membutuhkan banyak. 1 sendok makan biji chia yang diaduk ke dalam oatmeal setelah dimasak sudah cukup untuk mengubah semangkuk sarapan menjadi pendukung otot yang kuat. Untuk manfaat tambahan, pertimbangkan menambahkan beberapa irisan pisang atau segenggam blueberry. Pisang menambahkan kalium yang membantu mengatur fungsi otot dan keseimbangan cairan. Blueberry kaya akan antioksidan yang melawan stres oksidatif pada jaringan, salah satu penyebab utama penuaan otot. Jika Anda mengontrol gula darah atau menderita diabetes, kurangi pisang dan pilih buah beri rendah gula. Manfaat antiinflamasinya tetap ada, dengan dampak yang lebih ringan pada kadar glukosa. Satu tips penting lagi, hindari oatmeal instan berperisa. Produk ini sering mengandung gula tambahan dan perisa buatan. Pilih oatmeal potongan baja atau rolled oats klasik. Memang butuh beberapa menit lebih lama untuk dimasak, tetapi kualitas nutrisi dan kestabilan gula darah yang Anda dapatkan sepadan. Oatmeal dengan biji chia bukan hanya menghangatkan, tetapi juga cerdas. Ia mendukung otot secara lembut, menstabilkan energi, dan menyediakan mineral yang dibutuhkan kaki Anda agar tetap kuat, stabil, dan bebas kram sepanjang hari. Ketiga, pisang. Sekarang kita beralih ke buah yang hampir selalu ada di meja dapur, pisang. Praktis, mudah, dan bisa jadi bagian yang selama ini dibutuhkan oleh otot kaki Anda. Pisang kadang mendapat reputasi buruk, terutama bagi mereka yang mengawasi asupan gula. Namun kenyataannya, jika dikonsumsi dengan cara yang tepat, pisang adalah salah satu alat alami paling efektif untuk mencegah kram kaki, mendukung hidrasi, dan menjaga otot bekerja dengan baik. Rahasia utamanya adalah kalium. Satu buah pisang ukuran sedang mengandung sekitar 400 mg kalium, atau sekitar 10% dari kebutuhan harian. Kalium berperan penting dalam cara otot berkontraksi dan rileks. Tanpa cukup kalium, otot terutama di kaki lebih mudah mengalami kram, kedutan, atau terasa lemah, khususnya di malam hari atau saat pertama kali berdiri di pagi hari. Kalium juga membantu mengatur keseimbangan cairan, yang memengaruhi seberapa terhidrasi otot Anda sepanjang hari. Anggap kalium sebagai pengatur lalu lintas bagi saraf dan otot. Jika lalu lintas ini terganggu karena ketidakseimbangan elektrolit, Anda bisa merasakan kekakuan, gangguan sinyal saraf, atau keseimbangan yang goyah. Banyak lansia mengalami kekurangan kalium ringan tanpa menyadarinya. Laporan CDC tahun 2021 menunjukkan lebih dari 60% orang dewasa yang lebih tua mengonsumsi kalium di bawah rekomendasi, yang secara perlahan mengikis kekuatan dan mobilitas. Kabar baiknya, Anda tidak memerlukan suplemen mahal. Yang dibutuhkan adalah waktu dan kombinasi yang tepat. Pisang sebaiknya tidak dikonsumsi sendiri saat perut kosong, terutama bagi mereka yang sensitif terhadap insulin atau menderita diabetes, karena dapat menyebabkan lonjakan gula darah. Solusinya adalah memadukannya dengan sumber protein atau lemak sehat, misalnya
mencampurnya ke dalam oatmeal, atau menikmatinya bersama yogurt Yunani. Kombinasi ini memperlambat pencernaan, menjaga gula darah tetap stabil, dan membantu tubuh memanfaatkan kalium dan karbohidrat untuk energi yang tahan lama. Jika Anda menderita diabetes tipe 2, penyakit ginjal, atau sedang mengonsumsi obat yang memengaruhi kadar kalium, Anda tetap bisa menikmati pisang dengan aman, dengan memilih pisang yang lebih kecil atau sedikit belum matang. Pisang yang masih agak hijau mengandung lebih banyak pati resisten dan lebih sedikit gula, sehingga lebih lembut bagi tubuh. Pisang yang sedikit mentah dan dipadukan dengan serat serta protein akan jauh lebih ramah bagi sistem Anda. Ada strategi cerdas lainnya. Iris setengah pisang ke dalam oatmeal pagi Anda yang sudah dicampur biji chia, atau blender bersama smoothie protein. Dengan cara ini, sarapan Anda berubah menjadi minuman elektrolit alami tanpa perlu minuman olahraga manis. Pisang juga memiliki manfaat tambahan. Buah ini mengandung vitamin B6 yang mendukung fungsi saraf, serta serat prebiotik yang memberi makan bakteri baik di usus, membantu tubuh menyerap nutrisi seperti magnesium dan kalsium yang dibutuhkan otot agar tetap lentur dan kuat. Singkatnya, jangan meremehkan buah kuning ini. Jika dipadukan dengan benar, pisang menjadi cara yang sangat efektif untuk membangunkan kaki Anda, meningkatkan koordinasi, serta menjaga otot tetap ternutrisi dan terhidrasi sepanjang pagi. Keempat, yogurt Yunani. Sekarang mari kita bahas salah satu rahasia terbaik untuk mendukung otot setelah usia 60, yaitu yogurt Yunani. Teksturnya lembut, mengenyangkan, dan memiliki kekuatan nutrisi yang akan sangat dihargai oleh kaki Anda. Yogurt Yunani berbeda dari yogurt biasa karena satu alasan utama. Yogurt ini disaring, sehingga cairan berlebih dihilangkan dan menghasilkan tekstur yang lebih kental dengan hampir 2 kali lipat kandungan protein. Protein ekstra inilah yang membuat perbedaan besar dalam menjaga massa otot, terutama pada lansia. Satu porsi sekitar 170 gram dapat mengandung hingga 17 gram protein berkualitas tinggi, termasuk 2 nutrisi terpenting untuk kesehatan otot, yaitu kasein dan leusin. Mari kita jelaskan. Kasein adalah protein yang dicerna secara lambat, memberikan pelepasan asam amino yang stabil sepanjang pagi. Ini sangat ideal bagi lansia yang lebih rentan terhadap pemecahan otot selama malam hari. Kasein membantu tubuh tetap berada dalam mode mempertahankan otot lebih lama. Leusin, seperti yang telah dibahas pada telur, adalah asam amino yang memberi sinyal langsung pada otot untuk mulai tumbuh dan memperbaiki diri. Pada usia lanjut, sinyal ini menjadi semakin penting karena respons alami tubuh melambat seiring waktu. Namun kekuatan yogurt Yunani tidak hanya berasal dari proteinnya. Yogurt Yunani juga kaya akan kalsium dan vitamin D, 2 nutrisi yang sangat penting untuk kekuatan tulang dan koordinasi neuromuskular. Keduanya berperan besar dalam menjaga keseimbangan dan mencegah jatuh. Sebuah studi tahun 2022 yang dipublikasikan dalam Osteoporosis International menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi lebih banyak kalsium dan vitamin D memiliki mobilitas yang lebih baik dan lebih sedikit kejadian jatuh akibat kerapuhan. Selain itu, yogurt Yunani mengandung probiotik, yaitu bakteri baik yang mendukung kesehatan usus. Banyak orang tidak menyadari bahwa usus memegang peran penting dalam penyerapan nutrisi dan pengendalian peradangan. Ketika kesehatan usus baik, tubuh lebih mampu menyerap mineral seperti magnesium dan kalium yang penting untuk kontraksi otot dan sinyal saraf. Peradangan yang lebih rendah juga berarti kaki terasa kurang kaku dan lebih bertenaga sepanjang hari. Jika Anda tidak toleran terhadap laktosa, jangan khawatir.
Banyak merek kini menyediakan yogurt Yunani bebas laktosa, atau Anda bisa mencoba yogurt dari susu kambing atau domba yang biasanya lebih mudah dicerna. Yang perlu dihindari adalah yogurt berperisa manis yang sering mengandung 12 hingga 20 gram gula tambahan per porsi. Gula tidak hanya mengganggu metabolisme protein, tetapi juga meningkatkan peradangan dan memicu lonjakan gula darah. Pilih yogurt Yunani polos tanpa pemanis, lalu tambahkan topping sehat. Campurkan 1 sendok makan biji chia untuk serat dan magnesium tambahan. Tambahkan buah beri segar untuk antioksidan dan rasa manis alami. Sedikit kayu manis juga membantu mengatur gula darah. Yogurt Yunani adalah dasar sempurna untuk sarapan yang kuat, mudah disiapkan, fleksibel, dan memberi protein serta mikronutrien yang dibutuhkan kaki Anda agar tetap kuat, stabil, dan bergerak dengan baik dalam jangka panjang. Kelima, ubi jalar kukus dan garam mineral. Sekarang mari kita lihat makanan yang sering diabaikan saat sarapan, tetapi dapat memberikan perbedaan besar pada cara kaki Anda terasa dan berfungsi. Ubi jalar kukus dengan sedikit taburan garam mineral alami seperti garam Celtic atau garam Himalaya. Ubi jalar mungkin tidak langsung terpikir sebagai makanan pagi, tetapi ini adalah salah satu pilihan paling cerdas, terutama bagi mereka yang berusia di atas 60 dan mulai merasa lebih lambat, lebih kaku, atau lebih mudah lelah pada kaki. Ubi jalar kaya akan karbohidrat kompleks yang dicerna secara perlahan. Artinya, energi dilepaskan secara bertahap, menjaga gula darah tetap stabil, dan mencegah rasa lemas yang sering dialami lansia setelah bangun tidur. Dibandingkan karbohidrat sederhana seperti roti putih atau sereal manis, ubi jalar memberi bahan bakar tahan lama bagi otot. Selain itu, ubi jalar mengandung banyak kalium, magnesium, dan vitamin C, 3 nutrisi yang secara langsung mendukung fungsi otot dan sirkulasi. Nutrisi ini membantu kontraksi otot berjalan optimal, mengurangi peradangan, dan menjaga pembuluh darah tetap rileks dan terbuka. Ketika Anda menambahkan sedikit garam mineral alami, tubuh mendapatkan elektrolit dan mineral jejak yang tidak ditemukan dalam garam meja biasa. Garam alami mengandung puluhan mineral jejak yang penting untuk sinyal saraf dan kontraksi otot. Kombinasi ini membantu mengurangi kekakuan, mendukung hidrasi sel otot, dan meningkatkan kemampuan tubuh menahan air, sesuatu yang sangat penting bagi lansia yang sering bangun dalam keadaan sedikit dehidrasi. Cara mengonsumsinya sederhana. Kukus ubi jalar kecil hingga lembut dan hangat. Taburi sedikit garam mineral di atasnya. Konsumsi sekitar 10 hingga 15 menit setelah minum segelas air hangat di pagi hari. Jangan menambahkan mentega atau gula. Padukan dengan sumber protein seperti yogurt Yunani atau telur untuk hasil yang lebih optimal. Mungkin semua ini terdengar sangat sederhana. Anda mungkin bertanya-tanya, apakah perubahan kecil seperti ini benar-benar bisa mengubah kondisi kaki Anda? Banyak orang merasa putus asa, sulit berjalan, atau takut keluar rumah sendirian. Namun, ketika mereka mulai mengubah kebiasaan pagi dan memilih makanan yang tepat, perubahan perlahan terjadi. Bukan dalam semalam, tetapi langkah demi langkah, kekuatan kembali. Setiap pagi memberi Anda pilihan. Anda bisa menutrisi otot Anda atau mengabaikannya. Perbedaannya bukan pada usia, melainkan pada tindakan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan meninggalkan komentar untuk berbagi pendapat Anda.